Assalamualaikum Pak Soleh, gimana kabarnya ini kok kelihatannya agak murung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Alhamdulillah Pak Agung, eh, kondisi ya agak kurang fokus Pak Agung sama ini apa bingung ya. Tapi sehat-sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Ya, Iya, jaga kesehatan Pak yang penting Pak. iya Pak Agung. Kurang fokus itu kenapa Pak? Ada masalah apa sih? Gini Pak Agung, saya kan di sekolah lagi banyak tugas ya, Hmm, di beberapa hari ini dan ke depan ya Pak Agung. iya. Jadi saya jadi kurang fokus dan kurang agak bingung ya mana yang mau dikerjakan duluan supaya dapat selesai dengan bersamaan Pak Agung. Karena tugas pekerjaan itu semua mendesak dan sangat penting Pak Agung. Oh, gitu ya Pak. Nah, Iya, kira-kira kalau Bapak nanti bercerita dengan saya atau bertukar pikiran dengan saya, mm, hal apa kira-kira yang Bapak harapkan dari perbincangan ini nanti kita, Pak Soleh? ya harapan ya setelah perbincangan percakapan ini saya bisa mendapatkan masukan inspirasi dari Pak Agung ya supaya saya bisa fokus kembali tenang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menghadapi banyak tugas ini Pak Agung. Ya saya Hmm. harap nanti bisa mendapatkan solusinya yang terbaik buat saya dari apa yang saya dapatkan dari Pak Agung. Oh, gitu Pak ya. Iya Problemnya Pak, apa aja sih Pak tadi yang bikin nggak fokus itu? Banyak ya tugas ya Pak ya? terima kasih Pak Agung. Ini eh, permasalahan atau hambatan ya yang saya rasakan saat ini itu harus berbagi waktu antara jam mengajar, tugas tambahan, ya, dan juga saya eh, ikut guru penggerak ini ya Pak Agung. Jadi Iya jam iya. saya itu sangat penuh ya di produktif sama dengan Pak Agung itu jurusan TKR otomotif ya. Jadi selama 5 hari kerja ini luar biasa saya di sekolah itu Pak Agung. Eh, dalam hal mengajar ini saya sampai 8 sampai 11 jam Pak Agung. Wow. Apalagi kelas 12 kan di awal Oktober itu sudah masuk sekolah setelah selama 3 bulan ya Pak Agung melaksanakan PKL di dunia industri. Industri Pak ya. Iya. Ya, kemudian ngatur waktunya untuk pendidikan guru penggerak ini sama tugas-tugas tambahan saya sebagai penjamin mutu di sekolah, kemudian sebagai sekretaris PPDB yang sudah mulai per November ini Pak Agung, Iya. dalam waktu dekat itu ada penilaian kinerja kepala sekolah tanggal 30 November 2023. Kemudian saya juga sebagai ketua di situ karena Heeh. sebagai penjamin mutu ya ditugasi Pak Kepala Sekolah untuk memimpin dalam tim. Tim itu Kemudian ya. ya kemudian di sekolah juga lagi banyak kegiatan ya sekolah pusat keunggulan ini sudah mulai untuk workshop atau IHT, kemudian TEVA ya Teaching Factory Mhm. sudah dirilis ya kemarin, jadi banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah ini Pak Agung. Ya Pak Soleh ini memang luar biasa ini. Pribadi-pribadi yang luar biasa, penuh semangat sehingga tugasnya begitu banyak ya. Dari tugas ngajar, QMR, WMM itu Pak kalau di ini Pak ya. QMR Iya, itu GMR ya. penjamin mutu itu nggih. Iya, Kalau Quality dulu ISO Management. itu ya. Iya, ISO. Nggih. Sekarang masih Kemudian ISO-nya, Pak. Iya. nggih, kemudian tim PKKS Pak, penilaian kinerja kepala sekolah Pak Kinerja ya. kepala sekolah ya.
kemudian sudah mulai PPDB juga, Iya Pak terus Agung. sebagai sekolah PK, pusat Iya, keunggulan nih Pak ya. pusat keunggulan. Kemudian tim TEVA, Teaching Factory ini. Iya. Nah ini kan membagi waktunya memang cukup rumit Pak dengan berbagai pekerjaan yang ada itu. Tapi saya yakin, saya percaya Pak Soleh nanti bisa mengatasi itu semua. Karena Pak Soleh Iya Pak Agung. selama ini kan kita kenal sebagai orang yang begitu ulet, begitu tangguh untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira menurut Pak Soleh, apa yang akan Pak Soleh kerjakan untuk mengatasi semua problem ini Pak? Ya untuk mengatasi, saya kira ya, saya berusaha untuk mengatur waktu dengan baik ya Pak Agung, Iya, dalam hal tugas yang begitu banyak, kemudian yang paling mendesak itu saya dahulukan ya alhamdulillah proses PBM pembelajaran juga dapat berlangsung ya Pak Agung tanpa saya iya, meninggalkan jam kosong ya di kelas. Cuma kendala yang saya hadapi itu tugas yang datang secara bersamaan itu Pak Agung. oh iya iya, iya bagus sekali nih Pak. Berarti kan Pak Soleh nantinya akan membuat semacam apa itu schedule pekerjaan Pak ya. Di samping Iya itu Pak Agung. tadi disampaikan pekerjaan yang apa itu dudiknya itu awal didahulukan. Iya, Nah, iya, untuk mengatasi pekerjaan yang bersamaan itu Pak, iya, eh, Bapak saya yakin kan di sekolah itu banyak teman, iya banyak Pak Agung. guru. Nah, kira-kira dari beberapa teman, beberapa guru itu bisa enggak yang bisa membantu Bapak gitu, masuk semacam tim atau yang mana itu kira-kira ada enggak atau ada apa itu? Ada pilihan lain selain Ya, itu gitu, Pak? ya, ya. Alhamdulillah selama ini rekan-rekan ya guru di sekolah itu support Pak Agung. Oh, Jadi iya ya. menyemangati terutama di pendidikan guru penggerak, kemudian support tentang persiapan PKKS ya luar Mhm, biasa timnya ya. mhm, Setelah saya gerakkan itu kompak Pak Agung. iya. Berarti Pak Soleh kan mampu berkolaborasi dengan baik ini, Pak. Iya, Jadi alhamdulillah Pak Agung. iya, Dari yang saya diberi amanah untuk istilahnya memajukan sekolah ya, iya, tetap tim kami ya dari rekan-rekan guru itu support sekuat iya, tenaga ya. Jadi iya, saya tidak sendirian untuk melaksanakannya Pak Agung. iya Pak Soleh. Terus satu lagi Pak, Pak Soleh kan banyak tugas, banyak pekerjaan. Nah itu terkait dengan kesehatan Pak. Gimana Bapak menjaga kesehatannya itu? Jangan sampai lupa jaga kesehatannya. Gitu trik-trik Bapak untuk menjaga kesehatan itu seperti apa? Ya, kalau di rumah ya Pak Agung, di rumah itu saya tiap pagi ya habis subuhan ya, itu lari kecil, sepedaan sebentar sebelum ke sekolah. Kemudian di sekolah pun ya kalau bersama dengan murid ya ketika sebelum praktek itu eh, kita melemaskan otot-otot dulu Pak Agung. Jadi sebelum Hmm, megang kunci atau megang mesin iya supaya ya, otot tangan, otot kaki itu bisa apa ya lemes fleksibel, Pak ya. lentur, Ya. ya lemas itu saya ajak untuk ya istilahnya pemanasan sebentar 5 sampai Oh, 10 menit ya. iya. Kalau perlu ya kita lari kecil ya mengelilingi bengkel itu di lab praktek itu kan lab praktek kita kan agak luas Pak Agung. Jadi Iya, untuk iya. lari-lari kecil tuh eh, mencukupi ya. Seperti itu Pak Agung. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Pak Soleh dengan tugas dan beban kerja yang semakin banyak, ini mudah-mudahan Pak Soleh tetap sehat selalu, Ya, kemudian amin. mampu menyelesaikan semua tugas dengan baik, Pak. Ya, Pak Ya, Agung. mudah-mudahan Terima lancar kasih. semuanya. Ya, Kapan-kapan amin.
kita sambung lagi Pak. Ini karena terbatas waktu, Iya, mungkin Pak saya Agung. ada tugas yang lain, Bapak juga bisa Iya, melanjutkan fokus ke tugas Bapak dulu. iya, iya Pak Agung. Demikian Pak Oke. Soleh. Atau mungkin ada hal yang sangat mendesak yang perlu disampaikan dulu Pak? Baik Pak Agung, ini saya punya ini ya, ide ya untuk pengaturan waktu Pak Agung. Ya, Saya buatkan seperti yang Pak Agung tadi solusinya ya. Itu saya membuat schedule atau jadwal ya, supaya ya, nanti tidak lupa ya yang apa yang mana yang sudah saya kerjakan, sudah saya selesaikan, itu nanti akan saya beri tanda ya Pak Agung, supaya bisa untuk memonitoring ya nanti, oh pekerjaan saya ini sudah selesai, yang belum berarti masih kosong. Jadi nanti terpantau ya Pak Agung. Jadi tidak iya. lupa supaya nanti tetap terpantau secara terus-menerus sehingga bisa menyelesaikannya dengan baik Pak Agung. Ya, ya Pak Edi. Selamat bertugas Pak Edi. Mudah-mudahan lancar semuanya Pak Edi. Nggih, Pak Soleh Pak Agung. Iya, Pak Soleh Nggih. ya lah, ngepleng ya. Iya Pak Soleh. Ya, Iya, nggih. selamat bertugas. Iya, itu Biar komitmen Pak, saya ya iya Pak Agung satu sama sekolah Ibu jadi tadi. kelihatan Pak Edi. Itu. Nggih, nanti itu ya Pak Agung komitmen Ya, saya seperti itu ya. Eh, Mudah-mudahan nanti bisa lancar Pak Agung. ya, Jadi amin, tidak ada amin. waktu ya, tidak ada tugas yang istilahnya tidak dikerjakan karena saya juga mengemban amanahnya sama sekolah, sama Pak Kepala. Jadi semua tugas bisa terselesaikan Pak Agung. Iya, ya. Terima kasih Pak Edi. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Soleh. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Ya, seperti ini Pak. Sehat sih. Pak Soleh sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Eh, Bu Pak Soleh, Novi, kira-kira ya ada waktu nggak ya? Mau ngobrol-ngobrol sedikit? Sekitar 20-30 menit? ada waktu Bu. Ini kebetulan ada jam kosong ya, sekitar 2 jam Bu. Karena Saya saya perhatikan, ya. ada sedikit permasalahan Pak, bingung Pak. Oh, pantesan saya kok perhatikan Bu Novi kok dari kemarin terlihat kurang bersemangat gitu loh Bu. Iya Baiklah Bu Pak. Novi, ini saya ada 2 jam ya, jam kosong ya. Ada permasalahan apa toh Bu eh, yang bisa kita diskusikan bersama pada hari ini? Iya Pak. Saya pengen bertanya sekaligus berdiskusi dengan Pak Soleh terkait kondisi anak-anak pada saat pembelajaran informatika, terkhususnya dalam Ya, materi pemrograman, Pak. Saya itu kok ya, melihat motivasi belajar mereka itu turun ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, mungkin Pak Soleh juga sudah tahu bahwa informatika ini materi baru buat mereka yang sebelumnya mereka sama sekali tidak mengenal, bahkan dari SMP juga belum ada. Dan materinya pun sangat berbeda dengan TIK yang dulu pernah kita jumpai. ya, Ketika anak-anak mulai masuk ke materi atau bab baru mengenai pemrograman, kenapa ya anak-anak itu sekarang cepat sekali menyerah? Daya juangnya itu kurang gitu loh Pak. Sedangkan materi pemrograman ini memang mengajak siswa itu untuk jangan mudah menyerah, harus berusaha, ada trial and error dalam membuat suatu program. Nah, saya tuh merasa kok motivasi belajar mereka itu rendah, mereka itu jadi berkurang gitu loh. Efeknya kan tentu saja
pada hasil belajarnya yang kurang memuaskan, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi kondisi murid saat ini ya, Bu, yang Bu Novi ampu sekarang ya. Kira-kira apa ya, Bu Novi yang Ibu Novi harapkan dari hasil percakapan ini, Bu? Ya, saya berharap dengan jam terbang Pak Soleh, saya berharap sih setelah perbincangan ini saya mampu menemukan solusi dari permasalahan ini, Pak. Saya bisa dengan dibantu Pak Soleh, saya bisa menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa, Pak. Oh ya, ya Bu Novi, siap. Semoga nanti melalui percakapan ini itu akan mendapatkan solusi yang terbaik buat Bu Novi ya. Iya, Pak. Amin, Pak. Amin ya. Nah, kalau Bu Novi sendiri ya, apakah ada yang sekiranya yang mau dilakukan Bu Novi ya untuk mengatasi motivasi belajar anak yang menurun pada saat ini, Bu? Eh, saya rasa untuk membangkitkan motivasi belajar tentunya kita harus dengan manajemen kelas dulu ya Pak ya. Iya, betul. Misalnya pemberian ice breaking, kemudian penggunaan atau penerapan video atau media pembelajaran atau model pembelajaran yang menarik tentunya Pak. Namun sebenarnya hal tersebut itu sudah saya lakukan Pak. Namun tidak konsisten Pak untuk Pak setiap Eh, pembelajaran. oh ya, baik berarti Bu Novi kan sudah dan mau ya melakukan beberapa cara ya untuk membangkitkan motivasi belajar murid ya, Bu. Nah, kalau Bu Novi sendiri ya, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi ya, menurut Bu Novi itu ya, ingin murid-murid seperti apa tuh? Hmm, saya tuh pengen murid yang memiliki motivasi atau semangat belajar yang tinggi. Maka mereka secara aktif merespon Ya, dengan baik setiap tahap-tahap pembelajaran dan tentunya akan mencapai hasil yang terbaik juga. Nah, pada endingnya kan tujuan kita kan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ya Pak. iya, betul Bu. Ya, seperti yang sudah kita pelajari ya di pendidikan guru penggerak ya Bu, itu Iya di Pak. filosofi KHD ya. Dari skala 1 sampai 10 Bu Novi, itu Bu Novi ada di skala keberapa ya yang bisa memotivasi murid dalam pembelajaran, Bu? Mungkin kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, saya mungkin berada di skala 6 sampai 7 lah, Pak. Oh ya, Eh, saya masih pengen mencoba beberapa cara. Saya optimis sih, Pak, dengan kekuatan yang ada pada diri saya. Mau mencoba berbagai cara, mencoba semaksimal mungkin, Pak, untuk mencapai tujuan saya, yaitu tadi meningkatkan motivasi belajar siswa. oh ya, baik Bu Novi. Nah, dalam waktu dekat ini ya Bu Novi, apa yang bisa Bu Novi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid, Bu? Hmm, Dalam waktu dekat ini ya Pak, saya punya rencana untuk mengawali pembelajaran dengan tanya jawab yang sederhana saja, yang sesuai materi. Kemudian di sela-sela pembelajaran, saya bisa melakukan ice breaking atau game yang sederhana. Kemudian dalam tahapan inti pembelajaran, saya bisa menggunakan media pembelajaran atau video atau penggunaan strategi pembelajaran yang tentunya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak. Oh ya, gitu ya Bu. Berarti 3 cara dalam meningkatkan motivasi belajar murid ya Bu Novi, itu dengan cara mengawali pembelajaran dengan tanya jawab ya Bu Novi. Nggih. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu ada ice breaking ya untuk memfokuskan kembali murid ya supaya tidak jenuh ya. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan media
atau metode pembelajaran yang sesuai. Iya Pak, begitu Pak. Ya. Saya rencananya 3 cara itu. Menurut Pak Soleh gimana? Apa masih kurang nggak ya? Apa ada hal lain yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Pak? Jangan lupa Bu Novi memasukkan pembelajaran SKE ya dalam pembelajaran di kelas Bu Novi. Betul. Iya, 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 lupa Iya, saya Pak. Oh iya, jadi penerapan pembelajaran KSE ya Pak ya? iya, iya Bu. Ya. Kira-kira kapan Bu Novi akan melaksanakan rencana itu? Eh Mungkin, karena minggu ini, sekolah baru, ada rangkaian ulang tahun sekolah jadi, tidak ada KBM, mungkin minggu depan Mm-mm, Pak mulai saya bisa lakukan di hari Senin. mm-mm. Hari Senin ya Bu. Nah, dalam jadwal mengajar Bu Novi ya hari Senin ya. Menurut Bu Novi ada rencana aksi mana yang akan segera dilaksanakan Bu? Dari tadi yang tadi sudah saya sampaikan ada 3 rencana ya Pak, mengawali tanya Ya. jawab, kemudian Hmm, penggunaan ice breaking atau game, kemudian, menyiapkan video atau strategi pembelajaran yang menarik, kemudian mm-mm, ditambah tadi masukan dari Pak Soleh mengenai mm-mm. penerapan KSE, sepertinya Ya. saya akan bisa melakukannya dalam satu rangkaian, pembelajaran Pak. Ya, mantap Bu Novi ya. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Bu Novi ya, siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Novi dalam melaksanakan rencana aksi itu, Bu? Tentu saya butuh, masukan dari teman-teman CGP, Bapak Kepala Sekolah, Hmm. dan rekan sejawat, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Wah, ini sayang sekali Bu Novi ya, waktunya sudah mulai Ya, berakhir ya. Jadi, apa saja toh hal-hal yang didapat dalam percakapan kita ini, Bu Novi, dari awal sampai akhir? wah 20 menit yang bermakna ya, Pak, ya. Iya, Terima Bu. kasih saya, di sini dari percakapan kita ini, saya memahami cara meningkatkan motivasi belajar. Tadi, Hmm, saya akan mencoba 3 cara tadi, 4 jadi berarti dari penambahan oh ya, KSE dari Pak KSE. Soleh, kemudian ini menjadi, pengalaman baru bagi saya bagaimana cara mengatasi, permasalahan motivasi belajarnya murid yang menurun, Pak. Ya, baik Bu Novi, terima kasih ya sudah ini mau menyediakan waktu tadi ya berbincang-bincang dengan saya ya. Semoga nanti bisa lancar ya apa yang Amin. direncanakan Bu Novi ya tetap melaksanakan cara pembelajaran untuk memotivasi murid ya tetap semangat Bu Novi ya. Terima Iya, kasih Pak. Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam.
kasih.